Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Bangsa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 2 kelompok 7. Selamat menyaksikan. But there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I tell my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Mutia. Saya akan menjelaskan pengertian tentang peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam. Masjid kampus adalah sebuah lembaga keagamaan yang berada di dalam lingkungan perguruan tinggi yang memiliki fungsi strategis dalam pengembangan budaya Islam. Masjid kampus juga tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat saja, tapi juga berperan penting dalam menyebarkan dan menumbuhkan budaya Islam lewat lembaga kegiatan seperti kajian, diskusi keilmuan, pelatihan, bahkan aksi sosial. Masjid kampus jadi tempat untuk membentuk karakter Islam memperkuat nilai keislaman dan menjadikan Islam sebagai landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak di lingkungan kampus. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang fungsi masjid kampus. Nah, di mana masjid yang berada dalam lingkungan perguruan tinggi atau kampus itu mencakup berbagai aspek keagamaan, pendidikan, sosial, dan bahkan kultural. Adapun fungsi utamanya yang pertama yaitu fungsi ibadah, di mana masjid di dalam kampus dijadikan tempat untuk melaksanakan ibadah seperti sholat dan ibadah lainnya. Yang kedua, ada fungsi edukasi, di mana fungsi edukasi menjadi pusat pembelajaran Islam melalui kajian, pelatihan, atau seminar. Yang ketiga, ada fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini untuk mewadahi kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti bakti sosial atau donasi. Yang keempat, ada fungsi pembinaan karakter, di mana fungsi pembinaan karakter ini untuk membentuk kepribadian mahasiswa yang islami dan berakhlak mulia. Yang kelima, ada fungsi dakwah, di mana fungsi dakwah ini untuk menyampaikan nilai-nilai Islam yang damai dan rahmatan lil alamin. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang fungsi masjid kampus. Nah, selanjutnya ada peran masjid dalam budaya. Yang pertama itu ada internalisasi nilai Islam melalui kajian, yang dimana masjid menjadi tempat untuk menyampaikan dan memperdalam ajaran Islam melalui kegiatan kajian atau ceramah yang membantu jamaah, terutama mahasiswa, untuk memahami nilai-nilai Islam secara lebih mendalam. Yang kedua, ada pusat aktivitas UKM Islami, yang dimana masjid sering menjadi pusat kegiatan unit, kegiatan mahasiswa UKM yang berbasis keislaman. Mahasiswa juga bisa terlibat dalam kegiatan positif seperti diskusi keagamaan, pelatihan dakwah, dan kegiatan sosial. Yang ketiga, membentuk karakter Islami, yang dimana melalui aktivitas keagamaan dan pembinaan spiritual di masjid, mahasiswa diarahkan untuk membentuk kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Yang keempat, pemersatu mahasiswa dari latar berbeda, yang dimana masjid menjadi tempat netral dan inklusif yang menyatukan mahasiswa dari berbagai latar belakang suku, daerah, dan budaya. Yang kelima, menangkal radikalisme dengan dakwah moderat, yang dimana masih juga berperan dan melawan paham radikalisme dengan menyebarkan
dakwah yang moderat dan toleran dan sesuai dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Adapun contoh kegiatan kampus masjid, yang pertama kajian tafsir dan hadis, kegiatan rutin untuk memperdalam Al-Quran dan hadis yang dipimpin oleh ustadz atau dosen. Yang kedua, mentoring dan halqah, yaitu pembinaan keislaman dalam kelompok kecil untuk menanamkan nilai-nilai Islam ya secara insentif. Nah, yang ketiga, pelatihan kepemimpinan keislaman, di mana program pengembangan kepemimpinan berbasis nilai Islam untuk membentuk kader mahasiswa yang visioner dan amanah. Yang keempat, kegiatan buka puasa bersama, ajang mempererat ukhuwah antar mahasiswa, baik puasa sunnah maupun puasa Ramadan. Yang kelima, kegiatan sosial dan filantropi, aksi nyata kepedulian seperti bakti sosial, penggalangan dana kemanusiaan, donor darah, dan santunan anak yatim. Saya Luciana Julianti, saya di sini akan menjelaskan tentang tantangan dan solusi. Tantangan itu yang pertama ada kurangnya partisipasi mahasiswa. Kurangnya partisipasi mahasiswa itu merajuk pada rendahnya keterlibatan aktif mahasiswa kegiatan akademik maupun non-akademik di lingkungan kampusnya. Contohnya itu kayak diskusi kelas, kegiatan kayak organisasi kemahasiswaan, seminar, atau kegiatan sosial dan kepanitiaan lainnya. Solusi yang pertama itu ada program inklusif dan terbuka. Program inklusif dan terbuka itu kayak ada akses yang terbuka untuk semua, seperti informasi program disebarluaskan secara merata, lalu mengakomodasi perbedaan seperti memperhatikan kebutuhan mahasiswa dengan disabilitas, kayak mahasiswa rantau, mahasiswa minoritas, dan lain sebagainya. Setelah itu ada kolaborasi dengan kampus dan alumni. Ada peran kampus dalam kolaborasi, contohnya itu kayak fasilitas kolaborasi, membantu kegiatan non-akademik, membantu mengakses data atau informasi, dan lain sebagainya. Ada juga peran alumni dalam kolaborasi. Alumni itu adalah aset penting dalam membangun partisipasi dan semangat keterlibatan mahasiswa, seperti mentoring dan pembinaan, narasumber dan pembaca, peluang magang atau kerja, donasi atau sponsor kegiatan mahasiswa, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.